Hai guys, gimana kabar? Sehat? Guys, pada kesempatan kali ini kita akan belajar seri dan diskusi mengenai pokok bahasan tentang penilaian tanggap darurat versi PMR SMK 3 Bandung. Oke, seperti apa penilaian di dalam tanggap darurat? Tidak panjang lebar, kita langsung saja masuk ke halaman selanjutnya. Nah ini guys, penilaian tanggap darurat. Tanggap darurat memiliki penilaian diantaranya yang pertama kekuatan, yang kedua kecepatan, yang ketiga kerapihan, yang keempat ketepatan. Oke, kita bahas poin per poin apa saja penilaian dari kekuatan, kecepatan, kerapihan, dan ketepatan. Kita pindah ke halaman selanjutnya. Nah ini guys, penilaian tanggap darurat. Di sini poinnya penilaian kekuatan, diantaranya yang pertama bambu pendek atau panjang diputar searah atau bolak-balik tetap kokoh dan tidak berputar. Jadi nanti si bambu yang pendek ini guys, nih ya, baik yang pendek nanti kita putar gitu ya. Nah itu bambunya apa ya, kencang gitu ya, nggak longgar. Apalagi bambu yang panjangnya kasih tenaga gitu ya. Si bambu biasanya kalau kokoh atau kuat biasanya nggak muter guys, berarti itu sudah mantap. Tapi kalau masih longgar, baik itu bambu yang panjang sama bambu yang pendek, berarti harus berlatih lagi. Kedua, ujung bambu panjang baik kanan dan kiri ketika diinjak tetap sejajar dan seimbang. Ini guys, bambu yang ini guys, bambu panjang yang di luar ya, yang ini guys 1, 2, nah 3, 4. Oke, nanti ketika kita injak posisinya bambunya itu tetap seimbang atau enggak. Kalau misalnya satu tegak satu turun, berarti itu bambunya kurang baik. Jadi kalau yang baik itu ketika diangkat, diinjak satu, angkat dua-duanya, diinjak sebelahnya, tetap pasti seimbang posisinya seperti itu. Kemudian yang ketiga, posisi tanggap darurat dimiringkan dan ditekan ke bawah pada bambu panjang tetap kokoh dan tidak longgar, bergerak atau bergeser. Jadi nanti tanunya itu kita miringkan, kemudian kita tekan guys. Nah itu kalau bambunya ditekan itu agak ada yang turun atau bergeser gitu ya, itu biasanya pembuatan apa ya, tali temalinya itu biasanya kurang optimal seperti itu. Dan solusinya bisa kita latih terus sampai lancar. Jadi nanti pembuatan simpulnya itu kokoh dan kuat. Oke. Kemudian keempat, mitela memantul atau kokoh ketika ditekan. Kalau posisi mitela kita tepuk-tepuk kan suka mental-mental gitu ya, suka kadang ada suara-suara tipis-tipis gitulah. Nah, jadi kalau posisinya ditepuk-tepuk itu balik lagi seperti semua kayak meregang lagi kayak gitu. Nah, itu biasanya kuat seperti itu. Tapi kalau udah kena beban, udah dicek sama juri, entah itu ditekan pakai tenaga ataupun juga udah diperiksa sana sini yang lain, biasanya nanti juga longgar juga. Nah kelima guys, tali jangkar ditekan memantul dan tetap semula tidak kendor. Jadi si tali jangkar yang di tengah jaring ini, kalau bahasanya kalau dites gitu ya, dipegang teng agak mantul ya bagus sih gitu penilaiannya gitu. Tapi yang nggak tahu itu biasanya gimana juri, tergantung juri juga. Tapi pengalaman yang udah kalau si tali jangkarnya itu kita pegang bahasanya itu posisinya kuat, kokoh atau meregang gitu ya, meregang mantang gitu bahasanya, ya bagus sih, kekuatannya ada. Paling itu ya guys untuk penilaian di kekuatan. Kita pindah lagi. Nah ini guys, yang kedua penilaian kecepatan. Nah untuk penilaian kecepatan, pada prinsipnya siapa yang paling cepat dan selesai itulah yang dapat poin besar. Tetapi kita selaku pembuatan harus juga memperhatikan tentang kekuatan, kerapihan, dan ketepatan.
Ya kalau nggak diperhatikan sayang juga, kan ada penilaian-penilaian lainnya yang bisa mendongkrak jumlahnya supaya lebih besar gitu guys. Oke, jadi kalau untuk masa kecepatan kita disesuaikan saja. Nah, untuk yang ketiga, penilaian ketepatan itu apa aja? Yang pertama, ketika diberdirikan, posisi tandu seimbang dan tidak tinggi sebelah. Jadi ketika kita tinggikan nanti, kemudian kita cek tandunya itu posisinya seimbang ya guys, nggak ada yang jinjit kayak gitu. Jadi posisinya itu sama dan tegak. Yang kedua, jumlah simpul sesuai syarat dan ketentuan kalau lomba gitu kan. Kalau latihan biasa ya sesuai dengan latihan yang sudah diajarkan oleh para pelatih atau senior-senior. Ketiga, simpul jangkar sejajar atau lurus di kedua bambu panjangnya. Jadi ini guys, nah jadi kalau simpul jangkarnya itu lurus guys, nggak ada yang bengkok-bengkok gitu ya, karena itu posisinya tepat. Kalau nggak sejajar berarti nggak tepat ya. Oke, cukup. Yang keempat, mengakhiri lomba dengan mengambil bendera kecil. Biasanya kayak gitu guys. Kalau udah beres semuanya, kadang ada panitia yang menyuruh kepada setiap peserta lomba, kalau selesai nanti ini ya bendera kecil, berarti itu menandakan pekerjaan kita dalam pembuatan tandu sudah selesai dan penghitung waktu dihentikan. Kemudian yang kelima, memasang mentela dan bambu tidak boleh terbalik. Kan kadang ada ya ketika bambu nggak sengaja yang satu terbalik aja, jadi satu di atas satu di bawah gitu yang bambu pendeknya, jadi posisinya nanti nggak seimbang dan harus dibuka lagi. Itu pernah waktu kejadian dulu ketika mengikuti perlombaan. Kemudian yang berikutnya itu mitela. Nah mitela kadang posisi teman yang satu itu posisinya sejajar benar gitu ya, tapi kita kebalik gitu kan di bawahnya, jadi otomatis harus dibenerin. Nah makanya ya harus cermat aja, jangan sampai hilang konsentrasi. Kemudian keenam, ukuran tandu darurat sesuai ukuran, tidak besar sebelah atau jajar genjang. Ya jadi maksudnya si bambunya nggak genjang gitu ya, jadi kayak agak bengkok-bengkok gitu guys. Jadi sebelum nanti diperiksa sama juri, jadi harus kita luruskan dulu supaya nggak kelihatan itu posisinya agak bengkok. Ketujuh, sisa tali panjang digulung rapi di bambu panjang luar. Nah di sini guys, otomatis kan di kayak gini kan talinya panjang nih ya, nggak boleh kayak gini guys, nanti digulung aja di luar sini supaya rapi gitu ya. Oke, berikutnya 8, bambu pendek dan panjang sesuai ukuran, itu harus. Kalau misalnya aturan lomba harus 60 cm 60 cm atau 70 cm 70 cm ya, sesuai dengan aturan saja ya, jangan aneh-aneh pokoknya. Kesembilan, bambu pendek dan panjang tidak dicoak, belah atau dipaku. Nah ini guys tidak boleh, karena nanti bisa menjadi pengurangan nilai kalau ketahuan sama juri. Ke-10, menggunakan tali prusik sesuai syarat dan ketentuan. Ya ini mah silahkan digunakan aturan yang ada ketika perlombaan. Ke-11, jarak tandu pegangan sesuai ukuran. Jadi antara jarak ukuran sejengkal sekepal itu harus diperhatikan supaya ya nggak besar sebelah. Nah yang terakhir, ke-12, ada anggota PMR-nya. Jadi kalau nggak ada anggota PMR-nya pasti tandu darurat nggak akan jadi. Oke, cukup ya guys. Kita pindah ke halaman selanjutnya. Oke, yang terakhir penilaian kerapian, diantaranya yang pertama, sisa tali tandu tidak boleh jatuh ke lantai atau ke tanah, jadi harus digulung nanti ya di ujung di bambu panjang yang di luarnya, nanti kita lilit-lilitkan di situ supaya rapi. Kemudian mitela kokoh atau terbentang dan tidak terbalik salah satu, jadi kan ini posisinya di atas semua ya, jadi nggak ada yang posisinya dua di atas satu lagi membelakangi ya, jadi nanti penilaiannya nggak rapi. Yang ketiga, ukuran tandu harus sesuai ya, kalau nggak sesuai kan posisinya
jangan rapi juga, dan penilaian nanti takutnya nggak maksimal. Jika ada hal-hal yang ingin kita diskusikan atau kita sharingkan, silakan kalian bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih, bye bye.